anak kita yang dalam bimbingan kita, jangan biarkan dia tidak salat. Kenapa? Karena anak itu di Minangkabau, anak kandung sibiran tulang. Sibiran tulang kita, darahnya adalah perpaduan darah kita dengan ibunya. Maka dia buah hati limpo bakurung, tali nie Labuhan Cinto, bintang Sumarak Perhatian. Kalau begitu sebutannya di bahasa Minang, harus kita realisasikan perintah agama. Bertegas-tegaslah kita kepada anak yang meninggalkan salat. Sebab nikmat Allah sangat banyak. Allah meminta hanya fasalli li rabbika, salatlah engkau untukku. Maka salat itu penghubung jiwa kita dengan Allah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyursyidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimunal hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya kita peruntukkan bagi Allah semesta alam yang sampai hari ini, ari paneh kilau memancar, bayang terserak di udara, jaleh segala puncak gunung, kanai cahayu matahari, singgalang raso mengijo, marapi raso maimbau. Kita yang tinggal di kota Bukit Tinggi ini sebagai Bukit Tinggi kotorang agam, sawah bapetak dinan data, ladang bapiriang dinan lereng, buah lado membintang timur, batang rampak daunnya rimbun. Ini merupakan jabaran dari firman Allah kepada kita semua. Inna a'taina kal kautsar. Sesungguhnya ya Muhammad,
engkau dan umatku dan umatmu di akhir zaman, saya beri nikmat yang banyak. Itulah diantaranya yang saya sebutkan yang ada di negeri kita tercinta, Agam dan Bukit Tinggi ini. Kemudian orang sangat suka berkunjung ke kampung halaman kita ini karena daerahnya sejuk. Maka untuk itu, dengan nikmat yang tidak bisa dihitung itu, kita disuruh oleh Allah, fasalli, salatlah engkau untukku. Jangan ada lagi kita orang Bukit Tinggi ini yang hidup di alam Minangkabau, adek basandi sarak basandi kitabullah, sarak mengato adek memakai, semuanya kita beragama Islam. Tapi saya sedih, kita semua juga akan sedih kalau ada anak kemenakan kita yang tinggal di Bukit Tinggi Kabupaten Agam yang beragama Islam tapi tidak salat. Kaum muslimin, berbahaya sekali kehidupan yang seperti ini. Kita mengaku beragama Islam tapi tidak salat. Apa bahayanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, dia mengaku Islam, maka kafirlah dia. Saya yakin kalau orang Minang sarak mengato adek memakai tadi, dikatakan orang kafir, dia tidak akan mau. Tetapi ingatlah bahwa orang yang tidak salat, biar orang Minang, biar orang Amerika, biar orang Jepang yang mengaku Islam tapi tidak salat, semuanya kafir, kata Nabi. Nauzubillah min zalik. Untuk itu, mari kita saling menasihati, saling mengingatkan. Mama mengingatkan kemenakan, ayah mengingatkan anak bahwa salat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat, dosanya sama dengan meruntuh agama. Kaum muslimin, salah satu salat saja ditinggalkan, salat maghrib, kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang meninggalkan satu salat maghrib saja, itu sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandungnya. Kaum muslimin, maukah kita dituduh oleh agama dengan meninggalkan salat maghrib kita sama dengan berzina dengan ibu kita? Mungkin kita tidak akan mau. Untuk itu saling mengingatkanlah kita terus. Kalau ada pemuda kita yang di bawah kita, anak kita yang dalam bimbingan kita, jangan biarkan dia tidak salat. Kenapa? Karena anak itu di Minangkabau, anak kandung sibiran tulang kita. Darahnya adalah perpaduan darah kita dengan ibunya. Maka dia buah hati limpo bakuruang, tali niek Labuhan Cinto, bintang Sumarak Perhatian. Kalau begitu sebutannya di bahasa Minang, harus kita realisasikan perintah agama. Bertegas-tegaslah kita kepada anak yang meninggalkan salat. Sebab nikmat Allah sangat banyak. Allah meminta hanya fasalli li rabbika, salatlah engkau untukku. Maka salat itu penghubung jiwa kita dengan Allah. Mungkin ada bapak yang cepat datang tadi, Ustaz tadi banyak salatnya. Salat apa? Salat mengkada yang tertinggal. Saya juga muda dulu pak, ati gadang berabu kambang diambuih gambuang disok kampi. Saya juga ada meninggalkan salat. Itulah yang saya ingat dalam usia 70 tahun ini. Kata Imam Syafi'i, salat yang tinggal harus diqada. Itulah yang saya lakukan semenjak jam 11:30 tadi. Kaum muslimin, mudah-mudahan dosa saya diampunkan oleh Allah. Jangan biarkan anak kita tidak salat. Yang kedua, wanhar. Ini hari raya korban akan datang. Kalau kita lihat dari ayat tadi itu fi'il amar, wanhar, berkorbanlah engkau.
seakan-akan dalam ayat itu korban ini wajib. Tapi para ulama sepakat bahwa kurban itu adalah sunat muakkad. Kaum muslimin, tidak ada batasan korban itu. Ada orang mengatakan kalau sudah 7 kali menyembelih korban sudah cukup itu, tidak usah ikut lagi. Tidak ada hadis dan ayat mengatakan itu. Selama kita mampu, kita ada duit untuk membeli sapi, maka setiap tahun kita para jamaah ikut berkorban ini. Karena apa? Akar katanya qaraba yaqrabu qarban qaribun. Orang yang berkorban, dia akan karib dengan Allah, dekat hubungannya dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, segala permintaan akan mudah dikabulkan. Untuk itu, walaupun amalan ini sunat muakkad, jangan kita sepelekan. Cepatlah mendaftar ke panitia. Karena kalau hari sudah terdesak, sapi juga harganya melangit karena orang berjualan. Dan itu akan menyusahkan panitia. Kaum muslimin, kalau kita mampu tidak mau berkorban, bagaimana kata Nabi? Rasulullah bersabda, man wajada sa'ah, siapa yang ada kesempatan untuk berkorban, lam yudah, tapi dia tidak ikut menyembelih korban itu, tidak ikut berkorban, la yaqrubanna musallana, jangan mendekat ke tempat salat kami hari raya haji itu. Jadi kalau kita mampu, yang tahu itu hanya kita, tidak bisa ditaksir oleh orang lain. Kaum muslimin, Nabi Ibrahim kaya raya, mengorbankan sapi setiap tahun 100 ekor sapi, tapi masih disuruh oleh Allah menyembelih anak. Anak yang baru umur 11 tahun. Apa kata ayahnya kepadanya? Karena ayahnya meminta kepada Allah begini dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, berilah saya anak yang saleh ya Allah. Jadi kalau kita berdoa untuk anak, jangan anak jadi pejabat bapak minta, jangan anak jadi orang kaya, jangan anak jadi itu dan ini, tapi mintalah anak yang saleh. Kalau dia menjadi hakim, dia akan memutuskan hukuman dengan benar dan adil. Kalau hakim itu hakim yang saleh. Kalau anak bapak saleh, dia jadi saudagar, dia tidak akan mengecoh orang yang berbelanja kepadanya. Kalau dia pejabat, wali kota, gubernur, presiden, tapi dia saleh, dia tidak akan menganiaya rakyatnya. Itulah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, bukan anak yang kaya, berilah saya anak yang saleh. Sesuai dengan permintaan beliau, fabasyarnahu bi ghulamin halim, diberilah dia anak yang penyantun. Apa tanda penyantunnya? Kata ayahnya kepadanya, ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi anni adbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapat engkau nak? Baru 11 tahun umurnya pak. Apa kata anaknya? Qala ya abatif'al, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru, sesuai dengan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati saya menerima kenyataan ini dengan sabar. Ayah, 4 permintaan saya. Pertama, tutuplah muka saya ketika ayah menyembelih. Kalau masih kelihatan muka saya, ayah akan kasihan menyembelih saya. Kalau ayah tidak jadi menyembelih, ayah durhaka kepada Allah. Yang kedua, asahlah pisau tajam-tajam. Yang ketiga, singsingkan lengan baju ayah ke atas, supaya hati ibu saya tidak terlalu hibah melihatnya. Yang keempat, ikatlah kaki saya dan tangan saya erat-erat, supaya saya jangan menggelepar. Setelah keempat-empatnya dilaksanakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin,
tatkala keduanya sudah berserah diri mengikuti perintah Allah, lehernya sudah diangkat ke atas batu, dagunya sudah diangkat, pisau sudah siap untuk disembelihkan. Saat itu Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami memanggilmu Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau memang mau menyembelih anakmu walaupun perintahnya ala dalam mimpi. Engkau memang lebih cinta kepada saya daripada cinta kepada anakmu Ibrahim. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini hanya cobaan saya, tidak sebenarnya Ibrahim. Wa fadaina bidzibhin adzim, saya tebus anakmu ini dengan kibas besar yang dibawa oleh malaikat dari surga. Siapakah yang beruntung? Ditukar Ismail itu dengan kibas. Bukan Nabi Ibrahim dengan istri dan anaknya saja, kita juga ikut beruntung. Andaikan Ismail jadi disembelih, tentunya setiap tahun kita akan menyembelih anak. Iya, kalau anak kita itu mau. Para jemaah, sekarang tidak anak lagi yang disuruh, tetapi rezeki yang diberikan Allah. Sebahagian kita tabungkan untuk membeli seekor kambing, untuk kita sembelih di hari raya haji, yang lahirnya kita menyembelih kambing, batinnya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami' Berugo, maka ikutlah berkorban, jangan menerima daging saja. Mudah-mudahan rezeki yang diberikan Allah diberkahi untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.